Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali bertemu dengan saya, Eko Sudarmo, Guru Matematika SMA Negeri 1 Bandem, Karangasem, Bali. Dalam video pembelajaran Matematika Wajib SMA kelas 12 semester 1. Dan dalam hal ini adalah melanjutkan tentang KD Kaidah Pencacahan. Kaidah pencacahan yang kita bahas sekarang ini adalah masih seputar permutasi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian permutasi, perumusan permutasi, kemudian juga dua sifat bagaimana menghitung sebuah permutasi. Maka pada kesempatan ini kita melanjutkan materi yang lain, yaitu sifat yang ketiga. Sifat ketiga itu adalah jika di antara objek yang disusun ada objek-objek yang sama, maka banyaknya formasi susunan dapat ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Jadi perumusan permutasinya adalah seperti ini. Ini adalah semua banyaknya objek, sementara yang di bawah ini adalah objek-objek yang sama. Ya. Oke, kita langsung aja pada contoh biar lebih mengerti. Tentukan banyaknya susunan urunan yang terjadi dari huruf-huruf ini. Ya, banyak cara menyusun 6 huruf dari huruf-huruf ini. Nah, kalau Anda lihat, maka ini ada 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya adalah 6. Tetapi di antara 6 ini ada A2 yang sama itu A sebanyak 2, N-nya juga sebanyak 2. Sehingga N yang di atas inilah 6, yang di bawah ini adalah yang huruf A ada 2 faktorial, huruf N-nya 2 faktorial, sehingga menjadilah seperti ini. Nah, 6 faktorial ini asalnya dari jumlahnya ini, 2 faktorial ini A-nya yang ada 2 faktorial ini adalah N-nya yang ada 2. Tinggal menghitung. Hasilnya adalah diuraikan 2 ini boleh dikalikan 720, boleh dikalikan 4, sehingga hasilnya ada sebanyak 180 susunan. Kalau mau pakai sistem penghapusan boleh. Contoh berikutnya, tentukan banyaknya susunan 8 huruf ini mata kaki dari huruf pada kata berikut. Nah, jadi N-nya ada 8, kemudian dari 8 itu ada A-nya ada 3. A-nya ada 3 faktorial. Selain A ada yang sama, K-nya ada 2, sehingga ini 2 faktorial. Tinggal dihitung, hasilnya seperti ini. 8 faktorial 3 kali 2 kali 1 3 faktorial ini. Nah, ini bisa dicoret. 3 2 1 dicoret, 2 bagi 4 boleh itu ya. Ya. Sehingga hasilnya seperti itu ya. Nah, ini kurang 2 ya. Ini kurang 2 ya. 8 kali 7 kali 2. 2 itu asalnya dari 3. Benar ya. Ini kelebihan titik ini. 3 2 1 asalnya mencoret 3 2 1. 3 yang terakhir asalnya dari 6 bagi 2 adalah 3. Sehingga banyaknya adalah 3360 susunan. Oke? Nah, dalam kehidupan sehari contohnya adalah begini. 4 buah ubin merah, 3 ubin kuning, 2 ubin hijau akan disusun berderet dalam satu baris. Tentukanlah banyak cara menyusun ke-9 ubin tersebut. Nah, ini berarti ada 4 tambah 3 ada 2 kan 9. N-nya 9. Kemudian 4 faktorial yang sama, 3 yang sama, 2 yang sama, sehingga menjadilah 9 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya tinggal menghitung saja. Saya kira bisa. Seperti itu. Oke, ini sifat yang ketiga yang merupakan kelanjutan sifat yang ke-1 dan 2 yang kemarin.
Selanjutnya ada sifat yang keempat. Jika n objek berlainan disusun r objek, di mana objek-objek tersebut boleh muncul berulang, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk adalah dengan permulaan n permutasi r atau n pangkat r. Nah, seperti ini contohnya. Dari anggota himpunan A, PQ ini disusun 6 objek, di mana objek-objek tersebut boleh muncul berulang. Maka banyaknya susunannya itu adalah 2 pangkat 6. Ya. Jadi yang 2 ini disusun 6, ya. Kemudian contoh yang lain, tentukanlah banyak susunan 3 huruf dari huruf pada himpunan ini. Ini ada 5 huruf, disusun 3, boleh berulang, maka dia adalah 5 pangkat 3 sebanyak 125 susunan. Oke, sifat yang terakhir atau sifat yang keempat, bagaimana kalau objek itu disusun melingkar? Jika n objek disusun n objek seluruhnya di mana formasinya dibuat melingkar atau siklis, maka banyak susunan yang dapat dibentuk adalah n kurang 1 faktorial. Ini rumus umumnya. Oke. 6 tangkai bunga yang berlainan disusun melingkar di atas meja, maka banyak cara menyusunnya adalah ada 6, n-nya berarti 6, disusun dia melingkar, maka jawabannya adalah 6 kurang 1 faktorial. 6 kurang 1 adalah 5, 5 faktorial adalah 120. Oke, itu contoh paling sederhana. Berikutnya contoh yang berikutnya. 4 buah kursi A, B, C, dan D akan disusun mengelilingi sebuah meja. Tentukanlah banyaknya susunan keempat kursi tersebut. Jadi n-nya ada 4. 4 kurang 1 adalah 3. Maka banyak susunannya adalah 3 faktorial sama dengan 6. Oke, kita variasikan sekarang contoh soalnya. 7 orang terdiri dari 4 siswa kelas 10 dan 3 siswa kelas 11 akan duduk melilingi sebuah meja. Tentukan banyaknya susunan ketujuh siswa tersebut jika yang pertama adalah duduknya bebas. Yang kedua, kelas 10 selalu berdampingan, tidak boleh dipisahkan, dianggap satu artinya. Kemudian yang C, kelas 11 berdampingan, dianggap satu juga. Bagaimanakah cara menyelesaikan? Yang pertama adalah untuk nomor A. Jika duduknya bebas berarti semuanya ada 7. 4 kelas 10, 3 kelas 11. Jadi 7 sama seperti yang di atas ini. 7 kurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan dioperasikan dapatlah 720 susunan. Bagaimanakah yang nomor B? Kelas 10 berdampingan. Kelas 10 ini ada 4. Kalau dia berdampingan itu dianggap 1. Sementara kelas 3-nya bebas, ada 3. 3 tambah 1, maka n-nya 4. Tetapi tidak sebatas n kurang 1 atau 4 kurang 1, tidak. Dikalikanlah dengan yang berdampingan ini, maka jadilah yang nomor B, n-nya 4, dan kelas 10 dianggap 1. Sekali lagi kelas 10 dianggap 1, maka 4 karena n-nya 4, 4 kurang 1 kali, nah kelas 10 yang berdampingan ada 4, 4 faktorial, jadilah 4 kurang 1, 3 faktorial kali 4 faktorial, 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 6 kali 24 sama dengan 144 susunan. Terus bagaimanakah kalau kelas 11-nya berdampingan? Kalau kelas 11 berdampingan, kelas 11-nya kan ada 3, kelas 10-nya ada 4, kelas 11-nya dianggap 1, 1 tambah 4, maka 5, anggaplah n-nya 5.
Kemudian kelas 10, kelas 11-nya yang bersatu dianggap 1. Jadilah dia N sama 5, dan kelas 11 dianggap 1, maka 5 kurang 1 kali kelas 11-nya 3 faktorial, sama seperti tadi dioperasikan. 5 kurang 1 adalah 4 faktorial, kemudian 3 faktorial, alhasilnya juga sama. Oke, demikian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada materi berikutnya. Untuk permutasi sudah kita bahas. Kemarin 2 sifat, sekarang lagi 2 sifat, 3 sifat. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan juga bermakna, bermanfaat, berguna. Jangan lupa dicoba dengan soal-soalnya, sebab Anda akan bisa dengan matematika manakala semakin sering mencoba.